Baik, selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini seharusnya yang khotbah adalah Pastor Esther ya saudara. Jadi kemarin Sabtu siang jam 12 saya ditelepon, beliau ada rapat konferensi yang harus ya atau wajib diikuti. Jadi beliau minta maaf, jadi gak bisa melayani. Jadi ya saya harus menggantikan gitu. Dan minggu depan Pastor Esther akan melayani firman Tuhan di tempat ini saudara ya, tentang 24 hours walking with Jesus seperti yang saya share minggu lalu. Oke, baik, tidak apa ya saudara ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang sederhana saja. Judulnya adalah Christ is enough. Mari kita buka surat 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 4. 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Haleluya. 2, 3. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sudah dikasih Tuhan, surat 1 Petrus dan 2 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi Kristen yang diaspora. Jadi diaspora itu artinya orang-orang Yahudi yang tinggal di luar wilayah Israel dan Palestina, saudara ya. Itu yang disebut dengan Yahudi diaspora. Jadi mereka tinggal di area Pontus, Galatia, Kapadokia, terkenal ya Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Jadi kalau di zaman now, di peta modern itu semua wilayah Turki, saudara ya. Yahudi diaspora. Nah, orang-orang Kristen Yahudi diaspora ini sebenarnya memiliki kehidupan religius yang baik, saudara. Jadi mereka itu punya ketaatan, kesalehan, dan juga ketekunan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi mereka menantikan dengan penuh pengharapan. Namun, ketaatan dan ketekunan mereka pada Kristus mengalami ujian. Karena pada saat itu ada banyak guru palsu yang datang untuk menggoyahkan dan meruntuhkan iman, pengharapan, dan kasih mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi guru-guru palsu ini mendorong orang-orang Kristen Yahudi diaspora tersebut untuk mengganti ajaran-ajaran yang berpusat kepada Yesus, diganti dengan ajaran-ajaran filsafat Yunani yang populer, saudara. Salah satu contohnya adalah filsafat Epikurion, ya, yang diajarkan oleh seorang filsuf bernama Epikuros. Jadi Epikuros itu mengajarkan tidak ada kehidupan kekal, tidak ada kehidupan setelah kematian fisik. Jadi orang kalau mati secara fisik itu artinya stop for existing, sudah selesai, nothing, ya, habis, musnah. Nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada kekekalan, gitu. Itu sebabnya Epikuros mengajarkan, ya, ini bapaknya hedonisme ya. Hidup itu ya senang-senang aja, puaskan semua, nikmati semua, ya, tanpa batasan. Karena ada opportunity only here and now. Kesempatan untuk memuaskan hawa nafsu, menikmati segala sesuatu itu hanyalah sekarang. Sebab ketika kamu mati, kamu habis, kamu musnah, you stop from existing, kamu nggak eksis lagi. Itu yang diajarkan, saudara. Dan selain itu, guru-guru palsu ini juga terus-menerus berupaya untuk meyakinkan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi Kristen waktu itu, bahwa Christ is not enough. Jadi Kristus itu tidak cukup. Kalian perlu banyak hal lain yang memuaskan, yang lebih daripada Kristus. Nah, itu yang terjadi konteksnya, saudara. Ada salah satu tokoh, ya,
bernama Paul Joseph Goebbels yang berkata, ini tangan kanannya Hitler, saudara. Dia bilang gini, kebohongan yang diucapkan secara terus-menerus niscaya akan dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini menarik. Coba dipikirkan, saudara ya. Beliau berkata, kebohongan yang diucapkan secara terus-menerus niscaya pastilah akan dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Awalnya jemaat Yahudi Kristen ini tidak percaya dengan guru-guru palsu itu. Mereka setia pada Kristus. Ya, mereka taat pada Kristus. Mereka menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan penuh pengharapan awalnya. Tapi karena guru palsu ini terus menerus, ya, mengajarkan ajaran-ajaran filsafat Yunani yang menentang ajaran Kristus karena terus-menerus, dan mereka mengajarkannya itu dengan berkarisma, mereka mengajarkan itu dengan penuh wibawa gitu, sehingga membuat orang-orang Kristen Yahudi ini terpesona. Mereka fasih lidah dan ngomongnya itu kayak berotoritas gitu, ya, berkarisma lah, berwibawa. Akibatnya orang-orang Yahudi Kristen ini mulai mengalami kebingungan, ya, karena terus dikempur terus-menerus. Akhirnya mereka mulai meragukan Kristus. Mereka mulai meragukan juga ajaran-ajaran Yesus dan juga tentang hari kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya, mereka mulai mengalami kebingungan dan akhirnya tidak sedikit dari mereka yang setuju bahwa Christ alone is not enough. I need something more. Yesus Kristus itu tidak cukup. Ya, saya butuh yang lain, sesuatu yang lebih daripada Kristus yang ada di dunia ini. Wah, gawat, saudara. Udah mulai begitu. Jadi mereka sudah mulai memisahkan antara Kristus dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, saudara, harus diakui bahwa pemikiran dikotomi seperti ini, ya, itu berlaku bukan hanya dulu, saudara, tapi sampai hari ini di kalangan orang Kristen, dan mungkin pemikiran saudara juga, pemikiran saya dulu juga begini, ya, bahwa kita itu memisahkan antara iman kepada Kristus dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita pisahin. Itu namanya pemikiran dikotomi. Jadi nggak ada hubungannya antara iman dengan Kristus, iman kepada Kristus, relasi dengan Kristus, itu nggak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi cukup banyak orang Kristen yang berpikir bahwa masalah iman, masalah relasi dengan Kristus itu cukup hari Minggu 2 jam. That's it, selesai. Atau kalau saudara ikut komunitas sel, oke lah, kita bicara soal iman, kita bicara soal hubungan dengan Kristus cukup 2 jam di hari Rabu, karena goal kita jadwalnya hari Rabu, saudara ya. Tetapi hari-hari lain kita nggak pernah memikirkan dan kita nggak pernah menghubungkan antara iman kita kepada Kristus dengan pergumulan hidup kita sehari-hari. Nah, setiap orang itu punya pergumulan eksistensi, ya saudara ya. Kita butuh penerimaan, kita butuh penghargaan, kita butuh mengenal diri kita. Ya, saudara yang kuliah, saudara butuh dapat nilai bagus, saudara pingin cepat lulus, saudara pingin dapat pekerjaan dengan penghasilan yang baik, saudara ingin pacaran, saudara ingin punya pasangan hidup, saudara ingin menikah, saudara ingin berkeluarga. Itu semua adalah pergumulan atau kebutuhan kita, betul ya? Iya. Tapi cukup banyak orang-orang Kristen yang menganggap nggak ada hubungannya antara iman, relasi dengan Kristus dengan eksistensi pergumulan mereka. Istilahnya tuh, oh kalau yang ini rohani, kalau yang ini sekuler gitu. Jadi ada cukup banyak, semoga di sini enggak ya, tapi kalaupun iya, nah ini tahun paradigma yang baru. Jadi saya berdoa supaya saudara mengalami pembaharuan akal budi. Amin. Ada cukup banyak orang berpikir, oh kalau yang rohani itu, pekerjaan yang rohani itu jadi pendeta. Kalau saya mah sekuler, jadi saya mau bisnis pakai cara kotor, saya mau bekerja dengan cara kotor, ya nggak apa-apa kan, itu nggak rohani. Saya sekuler, yang rohani itu pendeta. Kalau pendeta ya harus kudus, harus murni, harus suci, itu pendeta, itu rohani. Kalau yang sekuler nggak apa-apa, nyimpang-nyimpang gitu nggak apa-apa, nanti juga
didoain sama pendeta kan dikuduskan dengan kuasa darah Yesus, amin. Ya, jadi cukup banyak orang yang seperti itu, saudara, memisahkan antara istilah rohani dengan sekuler. Oh, kalau yang rohani itu adalah worship leader, singer ini rohani ini sedang melakukan kegiatan rohani, pekerjaan rohani, ya, bermain musik, itu rohani gitu. Tapi kalau sebagai student, ya student masa rohani, student yang nggak rohani, ya. Kalau saudara sebagai pekerja, ya saya kan kerja cari duit untuk mencari kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, nggak ada hubungannya dengan hal-hal rohani. Halo? Ada cukup banyak orang Kristen yang punya paradigma pemikiran dikotomi seperti itu, saudara. Itu sebabnya, akibatnya apa? Akibatnya kehidupan orang Kristen persis sama dengan kehidupan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi tidak ada bedanya antara pengikut Yesus, murid Yesus, dengan orang-orang yang tidak mengikuti Yesus. Sama persis, sama-sama licik, sama-sama tricky, sama-sama suka menipu, ya, sama-sama serakah, sama-sama cinta uang, sama-sama pendendam, sama-sama nggak bertanggung jawab, nggak setia, sama-sama dikendalikan oleh kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, keputusasaan, sama persis, nggak ada bedanya. Kenapa bisa begitu? Kenapa kehidupan murid Yesus bisa serupa dengan dunia, sama persis dengan dunia? Karena pemikiran dikotomi, Kristus dan ajarannya terpisah dengan kehidupanku sehari-hari. Nggak ada hubungan dan nggak ada pengaruhnya antara Kristus dan ajarannya. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan pergumulan kehidupan aku sehari-hari. Aku ingin kaya, aku ingin sukses, nggak ada hubungannya dengan Kristus. Karena ini sekuler. Yang rohani itu urusan Ko Dedi, Pak Niko, Pak Johan, ya, Pastor Harun, ya, itu para pendeta-pendeta itu, saudara. Ada cukup banyak orang yang berpikir seperti itu, saudara. Nah, ini realita yang dihadapi oleh Rasul Petrus. Jadi jemaat orang-orang Kristen Yahudi diaspora itu begitu, saudara. Jadi mereka sudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran guru palsu bahwa Christ is not enough, you need something more from this world. Kamu butuh sesuatu yang lain dari dunia ini. Gak hanya percaya Yesus, gak cukup percaya Yesus itu gak membahagiakan. Percaya Yesus itu gak memuaskan. Percaya Yesus itu enggak bisa memenuhi seluruh keberadaan dan kebutuhanmu. Kamu butuh dari dunia juga. Nah, saudara, akibatnya kehidupan dari jemaat Yahudi Kristen ini serupa dengan dunia. Cara mereka berpikir, cara mereka mengambil keputusan, cara mereka memilih, cara mereka berurusan dengan uang, cara mereka berurusan dengan orang lain, cara mereka bersikap, bertindak, gaya hidup mereka sama, serupa dengan dunia, dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang nggak percaya Tuhan. Nah, ini sebuah ironi. Itu sebabnya Rasul Petrus memberikan dua prinsip penting. Nah, hari ini siapkan catatan saudara. Saya mau share dua prinsip penting yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat orang-orang Kristen Yahudi diaspora yang mulai keracunan belief system dunia, yang mulai terkontaminasi dengan belief system dunia, sehingga mereka serupa dengan dunia. Ada dua prinsip penting, dan ini menjadi paradigma baru untuk saudara dan saya juga, karena tahun 2022 adalah tahun paradigma baru. Amin. Kita harus menyelaraskan pikiran, perasaan, dan kehendak kita dengan Tuhan kita. Yang pertama, saudara, prinsip yang pertama, saudara harus mengerti yang namanya prinsip anugerah iman. Katakan anugerah iman. Oke. Dari Simon Petrus, ya, ini salam pembuka. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Nah, ini menarik. Kepada mereka ini siapa? Orang-orang Kristen Yahudi yang diaspora, ya, yang mulai keracunan ajaran-ajaran guru palsu itu, saudara, ya. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami para rasul memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, saudara, perhatikan ada satu kalimat yang menarik, saudara, ya, yaitu
kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, para rasul, memperoleh iman. Nah, saudara, begini. Rasul Petrus itu mau mengatakan, aku sebagai penulis surat, aku itu adalah hamba dan rasul Yesus Kristus. Dan aku menulis surat ini kepada kalian, orang-orang Kristen, jemaat, ya, orang-orang Kristen Yahudi. Kalian menerima surat dan kalian harus tahu antara aku sebagai penulis surat dengan kamu sebagai penerima surat itu kita sama-sama memiliki kedudukan yang setara di hadapan Tuhan, yaitu kita sama-sama penerima anugerah iman dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ini penting, saudara. Ini prinsip penting. Karena apa? Karena waktu itu guru-guru palsu mengajarkan kepada jemaat bahwa imannya rasul dengan imannya jemaat itu beda. Ini yang diajarin sama guru-guru palsu. Kedudukan rasul dengan kedudukan jemaat itu beda. Jadi yang harus hidup kudus, yang harus hidup suci, yang harus hidup saleh itu cuma rasul. Sedangkan kalian jemaat kan? Kalian bukan rasul, kalian itu jemaat. Jadi kalau jemaat nggak perlu hidup kudus, nggak perlu hidup suci, nggak perlu jaga kemurnian hati, ya nggak perlu. Kalian jemaat kok, itu rasul, ya itu rasul, hamba-hamba Yesus Kristus yang harus jaga hidup hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar dan lain sebagainya. Kalau kalian melakukan dosa nggak apa-apa, sebagai jemaat melakukan dosa mah nggak apa-apa, tinggal minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni sama Tuhan. Tuhan itu maha kasih. Buat dosa aja terus Senin sampai Sabtu, nanti hari Minggu minta ampun sama Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus pasti ampuni, amin. Gitu, saudara ya. Jadi diajarkan seperti itu. Akibatnya jemaat akhirnya memiliki gaya hidup, ya mereka berpikir, mereka bertindak, mereka bersikap jadi serupa dengan dunia karena mereka berpikir aku bukan rasul, aku bukan hamba Yesus Kristus. Dan benar juga ini omongan guru-guru palsu, aku hidup di dunia butuh uang. Ya semua juga butuh uang, betul, itu tidak salah dan tidak dosa. Tapi masalahnya mereka menarik perhatian jemaat untuk tidak sekedar butuh uang, tapi jadi cinta uang. Dan Alkitab bilang cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah, saudara ya. Kita semua pasti mengalami pergumulan, ya nggak sih? Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kalau dulu sebelum kita jadi murid Yesus, kita nggak mengalami pergumulan, ya. Kita mau berbuat apa aja nggak masalah. Tapi setelah kita lahir baru, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita kan baca Alkitab, saudara. Nah, ketika kita baca Alkitab, itu nilai-nilai yang diajarkan oleh Alkitab tidak semua selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia. Saya nggak berkata bahwa semua nilai di dunia ini jahat ya. Saya nggak bilang semua nilai-nilai yang ada di dunia ini 100% bertentangan dengan firman Tuhan. Enggak ya. Ada yang baik. Ada kan nilai-nilai umum, menghormati orang tua, itu bagus nggak? Halo? Hah? Kalau bersalah minta maaf, itu diajarkan. Di budaya-budaya kita harus menghormat sama orang yang lebih tua, kita harus sopan. Itu tidak dosa, itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu nilai-nilai yang ada di dunia, betul? Etika, moral itu bagus. Tapi kan nggak semuanya sesuai firman. Ya, minggu lalu saya sudah sharing tentang worldview dunia. Ada materialisme, ada sekularisme, ada hedonisme, ada konsumerisme, dan isme-isme lainnya, ya, yang mungkin bisa dibahas lebih detail di waktu-waktu yang akan datang, saudara. Itu juga nilai-nilai dunia, dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena sebagai murid Yesus, kehidupan kita, baik kita makan, kita minum, kita sekolah, kita kuliah, kita kerja, kita berkeluarga, kita memiliki anak, kita apapun itu harus berpusat kepada Yesus. Itu yang diajarkan Alkitab. Nah, itu akan mengalami bentrokan, saudara ya. Iya,
Itu akan mengalami bentrokan. Nah, oleh karena itu, Rasul Petrus berusaha untuk meluruskan pemahaman yang salah dari jemaat waktu itu. Rasul Petrus menyatakan dengan tegas bahwa anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya itu sama. Katakan sama. Sama nilainya, sama berharganya. Saudara juga hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, saudara juga hamba Tuhan. Cuma bidang pelayanan kita saja yang berbeda. Saya bidang pelayanannya di gereja, kan ada 7 gunung ya, kita udah belajar. Ada bisnis, ada art, ada church, ada education, government, dan lain sebagainya. Jadi saudara yang kuliah di IT, saudara adalah hamba Tuhan di dunia IT. Saudara yang kuliah di bisnis, saudara adalah hamba Tuhan di dunia bisnis. Saudara yang bekerja sebagai researcher, ya saudara adalah hamba Tuhan. Halo? Bukan hanya saya yang hamba Tuhan, ya, yang punya tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya saya, kita semua punya tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Karena kita menerima anugerah keselamatan, anugerah iman itu sama, setara nilainya. Semua karena kasih karunia Tuhan. The salvation for everyone is in equal value. Ini penting, saudara. Amin. Kalau saudara terima anugerah keselamatan, berarti saudara pun punya tanggung jawab untuk menjaga kekudusan hidup sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan yang ada di gedung gereja atau para pendeta. Itu hanya jabatan organisasi, saudara. Ya, itu jabatan organisasi. Karena butuh organisasi kan, supaya nggak liar. Jadi diaturlah oleh sinode. Ada jabatan PDP, PDM, PDT itu kalau di GBI, saudara ya. Tapi esensinya bukan soal jabatan, tapi soal fungsi. Kita semua punya peranan dan fungsi yang sama karena nilai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara itu adalah sama. Amin. Amin para hamba Tuhan. Yes, paradigma yang baru. Amin. Bilang sama kanan kiri, kamu juga hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua, saudara, yang terakhir, Rasul Petrus menjelaskan mengenai divine power, kuasa ilahi. Coba kita lihat ayat 3, saudara ya. Jadi setelah Rasul Petrus menjelaskan mengenai nilai yang equal atas anugerah keselamatan yang dia terima dengan yang jemaat terima, Rasul Petrus menjelaskan mengenai divine power atau kuasa ilahi. Coba kita baca ya. Ayat 3 yuk, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Tuh perhatikan, godly life. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, Rasul Petrus menjelaskan bahwa Allah itu telah menganugerahkan kuasa ilahinya kepada siapa? Semua orang percaya, bukan hanya rasul. Rasul itu memang lingkaran dalamnya Tuhan Yesus. Betul, iya, mereka murid-murid lingkaran dalam inner circle-nya Tuhan Yesus. Tapi di mata Tuhan, semua punya tanggung jawab yang sama, yaitu menghidupi kehidupan yang godly, menghidupi kehidupan yang godly, serupa dengan Tuhan, yang berpusat kepada Yesus. Sama, saudara. Karena kuasa ilahi yang diberikan Allah itu nggak pilih-pilih. Oh, kalau ini rasul, lebih gede, kuasanya lebih gede. Oh, kalau jemaat mah lebih kecil, lebih kecil. Gak ada, baca Alkitab baik-baik. Semua orang percaya diberi kuasa. Halo, betul? Semua orang percaya itu murid Yesus, saudara. Dan semua murid Yesus itu diberi kuasa. Gak cuma para rasul. Tapi memang kita perlu rasul kan, yaitu sekali lagi supaya tertib, supaya jelas ada otoritas, ada pemimpin rohani yang menjadi spiritual covering. Yes, secara organisasi penting ada pemimpin rohani. Tapi di mata Tuhan setara, saudara. Sama-sama diberikan kuasa ilahi. Dan kuasa ilahi atau divine power inilah yang memampukan setiap orang percaya untuk dapat mengenal Allah dengan benar dan menjalani kehidupan yang saleh. Jadi sekali lagi, kita itu nggak mungkin bisa hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Dengar ini. Kita nggak mungkin bisa hidup suci, hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Alkitab nggak ajarin itu.
Mungkin ajaran lain mengajarkan ya, tapi Alkitab tidak mengajarkan. Yang Alkitab ajarkan adalah kita harus mengandalkan kuasa Tuhan untuk hidup berkenan di hadapannya. Amin. Bukan dengan kekuatanku. Jelas lagunya itu. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di dalamku. Lebih tepat di dalam ya. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Jadi kekuatannya bukan kita. Kita ini naturnya berdosa, saudara, lemah. Kita itu terus-menerus bersandar pada Dia yang punya kuasa ilahi itu. Amin. Dan kuasa ilahinya itu telah diberikan di dalam diri setiap kita. Dan kuasa ilahinya itu terus-menerus bekerja dan berkarya. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin, saudara. Kita akan melihat segala sesuatu itu sesuai rencana Tuhan terjadi indah pada waktunya. Amin. Tapi sekali lagi, bersandarlah pada kuasa ilahi. Bilang kan, bersandarlah pada kuasa ilahi. Amin. Karena kalau saudara pakai kekuatan sendiri, capek, bosen. Halo? Iya. Capek, bosen, berat. Iya. Tapi kalau saudara bersandar pada kuasa ilahi, memang ada tantangan, yes. Memang ada kesulitan, yes. Memang ada tekanan, ada godaan, ada temptation, yes. Tapi kita tidak akan menyerah. Kenapa kita tidak menyerah? Karena ada kuasa ilahi yang menjadi energi yang terus-menerus merecharge ya. Apa itu merecharge? Isi ulang supaya kita tidak pernah kehabisan energi sampai akhir hidup kita. Amin. Kita kan nggak tahu hidup kita berakhirnya kapan. Kita kan bisa check out kapan saja kita bisa check out. Ya, oleh karena itu pastikan kita menjaga kehidupan kita dengan selalu bersandar, terus mengandalkan kuasa ilahi. Oke, sekarang yang berikutnya saudara adalah ayat 4. Ya, ayat 4 ini ayat terakhir saudara ya. Rasul Petrus menulis begini, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita, perhatikan ini saya senang sekali, janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Haleluya. Jadi Tuhan itu punya janji-janji yang sangat berharga dan yang sangat besar. Tapi jangan disalah tafsirkan nih. Karena orang suka potong-potong ayat ya. Ayat berikutnya nggak dibaca. Oh yes, janji-janji yang sangat besar, janji-janji yang sangat berharga. Ya, aku kaya raya, aku hidup mewah, aku kan mulai kayak gitu kan. Jangan suka potong-potong ayat ya, saudara ya. Jadi ayat itu harus dibaca seluruhnya. Karena ini kan surat, jangan suka dipotong-potong untuk kepentingan diri sendiri, saudara ya. Karena dijelaskan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar itu bukan bicara kehidupan mewah dan lain sebagainya, no, gak bicara soal itu, tapi berbicara soal apa? Lanjut. Kalimat berikutnya, supaya olehnya, yuk baca yuk, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, ada dua keuntungan ya saat kita menerima janji-janji Allah yang sangat berharga dan sangat besar itu. Ada dua keuntungan. Yang pertama, kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, divine nature, kodrat ilahi. Ini bicara apa? Ini bicara kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang diperbaharui, terus menerus diperbaharui. Roma 12 ayat 2 berkata cara kita berubah, satu-satunya media untuk kita bisa berubah menjadi serupa dengan Tuhan adalah pembaharuan akal budi. Itu tema bulan Februari ini, renewing our mind, pembaharuan akal budi
ya sepanjang bulan Februari ini kita sedang sharing di Cool, kita sedang sharing di doa pelayan, menara doa, kita sharing di ibadah Sunday, ibadah Minggu Sunday service tentang akal budi, tentang pembaharuan pikiran, saudara ya. Minggu lalu saya sudah share, karena pikiran kita yang menentukan cara kita mengambil keputusan. Pikiran kita yang menentukan cara kita mengelola keuangan. Pikiran kita yang menentukan cara kita membangun hubungan dengan orang lain, cara kita bersikap, cara kita bertindak, gaya hidup kita, itu semua ditentukan dari dalam pikiran. Dan ini adalah medan peperangan terbesar antara kerajaan Allah dengan kerajaan kegelapan. Siapa yang menang, dia yang kendalikan pikiran kita. Dan itulah yang akan berbuah. Karena Yesus bilang, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran orang dari apanya? Dari buahnya. Dari kata-kata yang keluar dari mulutnya, cara dia mengambil sikap, cara dia bekerja, cara dia berbisnis, cara dia relationship sama orang, itu semua ketahuan tuh apa yang ada di dalamnya. Ya, sudah bisa tahu pikiran orang dari sikap dan tindakan orang itu, saudara. Yang kedua, yang terakhir, janji Tuhan yang besar dan berharga itu apa? Kita luput dari hawa nafsu duniawi. Escape the corruption in the world caused by, saya senang kata ini kata penting, saudara, yang perlu kita renungkan, evil desires. Kita luput dari evil desires. Oke, saya mau bahas ini, ya, yang kedua ini. Gini, saudara, kita ini manusia tuh makhluk personal. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya keinginan. Oke, kita punya kehendak. Jadi jangan ditengking ya kehendak atau keinginan, karena itu normal, saudara. Jadi manusia punya keinginan itu normal. Ya, ada orang bilang, saya mau memadamkan keinginan. Keinginan saya adalah supaya saya tidak punya keinginan. Yang gimana? Nggak bisa, ya. Itu ajaran lain, saudara ya. Tapi yang namanya keinginan bukan yang harus dipadamkan. Dan keinginan saya adalah supaya saya tidak punya keinginan. Itu juga adalah sebuah keinginan. Gimana sih? Ya, artinya keinginan itu ya tetap ada, dan Tuhan tidak pernah mematikan keinginan kita. Bahkan setelah kita lahir baru, terima Tuhan Yesus, Tuhan juga tidak pernah mematikan keinginan kita. Karena kita manusia personal. Manusia personal itu punya pikiran, punya perasaan, dan punya keinginan. Jadi punya keinginan, aku ingin, itu wajar. Bilang kanan kiri, punya keinginan apa aja, itu wajar. Amin. Tetapi tidak semua yang kita inginkan itu benar dan harus dipuaskan. Saya ulangi. Punya keinginan itu wajar, tapi tidak semua yang kita inginkan itu benar dan harus dipuaskan. Tidak harus. Tidak mutlak. Halo? Amin. Tidak semua yang kita inginkan itu dapat dibenarkan dan harus dipuaskan. Karena kita murid Yesus. Nah, ini dia yang penting, saudara. Sebagai murid-murid Yesus, tugas kita bukan hanya memenuhi semua yang hati kita inginkan. Hati manusia itu tricky ya. Hati manusia itu tricky itu apa ya? Licik ya. Hati manusia itu licik. Bisa kelihatan manis-manis di luar, dalamnya ya nggak ada yang tahu, tricky lah. Ya, saya ngomong begini juga bukan berarti saya steril, saya juga tricky juga kadang, saudara ya. Saya juga ngerasa, aduh, iya ini kadang motivasi nggak bener nih ya. Motivasi orang itu susah, saudara, untuk tahu motivasi orang, ya susah. Kalau perilaku gampang bisa dilihat soalnya, tapi motivasi, tahu nggak motivasi? Apa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu itu Tuhan yang tahu dan kita sendiri yang tahu. Orang lain nggak tahu. Saya mah seneng-seneng aja melihat jemaat semua hari Minggu datang ke sini memuji menyembah Tuhan, senang saya. Tapi jujur saya nggak tahu motivasi saudara. Ya, saya nggak tahu motivasi saudara, nggak tahu. Yang tahu hanyalah Tuhan dan saudara sendiri. Benar, saya nggak tahu. Meskipun mungkin saudara bilang, "Oh Dedi, motivasi saya adalah cinta Yesus." Amin. Saya senang banget. Tapi ya nggak tahu juga, karena hati manusia itu tricky. Hati manusia itu gitu.
Jadi tugas kita itu bukan memenuhi semua yang hati kita inginkan, tetapi kita perlu menguji apakah yang hati kita inginkan itu memang benar. Benar di sini maksudnya apa nih? Sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Halo, amin. Apapun keinginan kita boleh nggak? Boleh. Asalkan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Silakan. Saya ingin dapat nilai bagus, boleh nggak? Saya ingin cepat lulus, boleh nggak? Saya ingin dapat pekerjaan, bisnis dengan penghasilan yang besar, boleh nggak? Saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil, saya ingin menikah, saya ingin berkeluarga, saya ingin punya anak, boleh nggak? Boleh, wajar itu. Tapi caranya, cara mewujudkan saudara dapat nilai bagus bagaimana? Cara saudara cepat lulus bagaimana caranya? Cara saudara bekerja, berbisnis, cara saudara memilih pasangan hidup dan sebagainya, caranya itu sesuai firman Tuhan atau tidak? Hati-hati dengan keinginan. Karena ada yang namanya evil, tadi ya, ada yang namanya evil desires. Ada, saudara, yang namanya evil desires. Yang minggu ini kita lagi bahas mengenai menang atas pencobaan ya. Jadi saya udah ikut buku yang ada. Menarik, kita semua share, kita semua mengalami temptation itu, saudara ya. Karena apa? Karena ada evil desires. Nah itu sebabnya, saudara, John Piper tulis gini nih. John Piper tulis evil desire is desiring something so much that you lose your contentment in God. Jadi evil desire itu selalu membawa kita nggak puas dengan Tuhan. Christ is not enough. Christ alone is not enough. I need something more from this world. Nah itu bahaya kalau kayak gitu, itu kayak jemaatnya Rasul Petrus itu. Ya, dan itu sampai hari ini masih berlaku, saudara. Menginginkan sesuatu, sangat menginginkan sampai kita kehilangan kepuasan dengan Tuhan. Ya. Nah ini adalah akar dari segala bentuk addiction, kecanduan. Saudara, kalau bicara soal addiction, bicara soal kecanduan, ini nyerempet tema minggu kedua kan, menang atas pencobaan. Nah saudara, bicara soal addiction atau kecanduan, itu bicara soal ekspresi pelarian aja sebenarnya. Jadi kecanduan itu adalah gejala luar, saudara. Gejala luar, simptom ya, kalau istilah dokter tuh itu simptom. Tapi sebenarnya ada akarnya. Nah yang perlu kita cabut itu akarnya, bukan gejalanya. Jadi kalau orang kecanduan itu harus tahu dulu nih akarnya apa gitu, penyebabnya, ngerti ya? Penyebab utamanya kenapa? Karena yang namanya kecanduan itu pelarian seseorang untuk mengisi atau menutupi kekosongan, kehampaan, bisa juga luka di hati, bisa juga guilt, rasa bersalah. Ini akan dibahas minggu ketiga di kuliah tentang guilt dan lain sebagainya, saudara. Jadi beda-beda nih, nggak semua orang hampa, nggak semua orang kosong. Ada juga yang terluka hatinya dan dia coba melarikan diri dengan sesuatu. Nah, sesuatu itu menghasilkan enjoyment. Apa enjoymentnya? Menghasilkan pleasure, kesenangan, sehingga bikin ketagihan. Jadi orang kecanduan itu kan ketagihan. Kenapa ketagihan? Karena ada enjoymentnya itu loh, ada sisi pleasure, ada sisi sensasinya bikin nagih. Ya, ngerti kan maksud saya, saudara ya? Jadi kalau itu bikin nagih, akhirnya terus diulang-ulang, saudara. Nah itu. Nah ini terminologi negatif ya. Ini terminologi negatif. Kalau saya bicara tentang addiction, ini terminologi yang negatif, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya makan nasi bukan kecanduan lah ya, itu kan kebutuhan kita. Oh gitu, kita nggak usah makan nasi kan, bukan ini terminologi negatif yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, meskipun kadang-kadang makan juga bisa jadi bahaya juga ya, kalau tidak saudara kontrol bisa obesitas ya. Kalau obesitas apa tuh? Sakit penyakit gampang. Ya.
Meskipun orang kurus juga bukan berarti sehat ya. Kok jadi ngomongin ini sih? Oke. Kita balik lagi ke sini saudara. Supaya ngerti terminologi kecanduan itu adalah terminologi negatif maksud saya. Nah, oke. Jadi kalau bicara soal pelarian, orang itu pelarian bisa macam-macam ya. Jadi saya bagi yang 4 aja ya. Ini yang umum, sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu ada orang yang ketagihan, kecanduan dengan power. Power di sini bicara mengenai prestasi, kesuksesan, pengaruh, kedudukan, jabatan, gitu-gitulah. Kalau orang Jawa bilang tuh tahta. Ada 3 ta, harta, tahta, wanita. Ya. Ini power itu bicara tahta, kedudukan, jabatan. Nah, yang kedua, orang tuh bisa kecanduan approval from others. Jadi kecanduan penerimaan orang. Ya, dia tuh kepingin orang itu apa ya, approval tuh iya ya, jadi dia pingin orang itu setuju, meneguhkan, mengakui, memuji ya, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya normal ya, semua manusia juga butuh dihargai. Tapi kalau kecanduan itu berlebihan. Power juga normal, tapi kalau udah kecanduan itu jadi sebuah over. Sesuatu yang over itu nggak bagus. Halo? Iya, sesuatu yang over itu nggak bagus, udah nggak balance. Nah yang ketiga, saudara, ada orang kecanduan dengan comfort. Comfort itu kenyamanan, kenikmatan, kebebasan. Dan yang keempat, ada orang kecanduan dengan kontrol. Pokoknya semua harus berjalan sesuai rencana saya. 100% harus pasti sesuai rencana saya. Ada orang yang begitu, sangat perfect dan harus begitu. Kalau enggak, kolaps dia. Ya. Jadi ada orang yang seperti itu, saudara. Nah ini saya coba bagi secara cepat saja ya. Orang kalau kecanduan power, itu ketakutan terbesarnya adalah penghinaan dan kegagalan. Waduh, takut banget. Pokoknya kalau orang kecanduan power, itu sangat takut dengan kegagalan dan penghinaan orang. Jadi dia usahakan tidak pernah gagal supaya gak dihina orang. Karena kalau ada orang hina, saya udah gak berarti lagi. Itu. Jadi rasa berharganya pada power, prestasi, kedudukan, dan lain. Nah, persoalan emosi terbesar dari orang yang kecanduan power adalah kemarahan dan iri hati. Itu emosi yang dominan. Marah melulu kerjaannya. Sama ini sedikit marah, sama sedikit marah. Ya. Iri terus kalau melihat orang lain yang lebih iri. Ya, dan lain sebagainya. Pokoknya itu emosi yang dominan orang yang kecanduan power. Kemarahan dan iri hati. Anger and envy. Nah, saudara, yang kedua adalah approval. Approval. Orang yang kecanduan approval dari orang lain, itu hal yang paling ditakuti adalah penolakan dan kesendirian. Jadi dia sangat takut ditolak sama orang. Makanya dia bisa munafik, bisa hidup dalam kepalsuan, dia bisa pakai topeng demi diterima oleh orang. Ya, karena dia jadi man pleasure. Dia itu jadi orang yang pingin itu menyenangkan semua orang. Padahal kita nggak pernah ngajarin kita menyenangkan semua orang. Nggak ada ayatnya, cari aja. Ya kita nggak bisa sebenarnya jadi man pleasure. Jadi seorang yang selalu memenuhi ekspektasi orang. Orang itu punya ekspektasi macam-macam, saudara. Standar orang itu macam-macam. Kita nggak bisa memenuhi semua ekspektasi orang. Capek hidupmu kalau terus hidup memenuhi ekspektasi orang. Apa kata orang, apa penilaian orang, apa yang orang lain lihat tentang saya. Aduh, saya ini gimana menurut orang ini? Capek lah, saudara. Halo, betul? Approval. Ada orang yang seperti itu, takut ditolak dan takut kesendirian, loneliness ya. Nah, persoalan emosi terbesarnya adalah ketidaktulusan, kepura-puraan, kepalsuan, dan kemunafikan. Karena berusaha menyenangkan semua orang. Jadi hidupnya nggak apa adanya, tapi ada apanya. Nah, yang ketiga, orang yang kecanduan comfort, itu hal yang paling ditakuti adalah tekanan dan tuntutan. Dan persoalan emosi terbesarnya adalah kebosanan. Sedikit-sedikit bosan, sedikit-sedikit bosan, sedikit-sedikit bosan. Nah, itu kecanduan, saudara. Kalau sedikit-sedikit bosan, nggak setia, saudara. Ini bosan, ini bosan. Bosan itu normal, tapi kalau selalu terus-menerus sering kali bosan, gonta-ganti terus,
Gonta-ganti pacar itu normal. Tapi kalau gonta-ganti sebulan 4 kali, 5 kali, saudara, itu udah abnormal ya. Gonta-ganti pekerjaan itu normal. Tapi kalau gonta-ganti pekerjaan dalam sebulan bisa 2 kali, itu udah. Itu udah gejala kecanduan sama yang namanya comfort. Ya. Nah, yang terakhir adalah kecanduan kendali atau kontrol. Hal yang paling ditakuti oleh orang yang kecanduan kontrol adalah ketidakpastian. Dia takut banget yang namanya ketidakpastian. Semua harus sesuai dengan yang dia planning. Ya, nah ketika tidak sesuai, meleset, mateng. Dia mengalami persoalan emosi terbesar dari orang yang kecanduan kontrol adalah anxiety. Kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Itu emosi yang dominan kalau orang kecanduan dengan kontrol. Karena dia mau semuanya harus berjalan mulus, detail, seperti yang dia inginkan. Padahal dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini imperfect, abnormal. Makanya banyak orang anxiety, saudara. Karena apa? Apa yang mereka planning nggak menjadi kenyataan. Itu akhirnya mereka mengalami frustasi dan putus asa dengan hidup mereka. Saudara, sebenarnya ya, manusia itu membutuhkan Tuhan. Sebenarnya di dalam Tuhan 4 ini ada. Ya, di dalam Kristus power, approval, comfort, pleasure, control itu ada di dalam Kristus. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak mau Tuhan. Manusia menjauh bersembunyi dari Tuhan. Dan mereka maunya yang lain. Gitu. Ya, yang lain itu bisa macam-macam, bisa uang, bisa prestasi, bisa kecantikan, penampilan, dan lain sebagainya. Intinya adalah manusia menjauhkan diri dari Tuhan. Itu sebabnya satu-satunya solusi untuk saudara bisa sembuh dari kecanduan bukan sekedar terapi. Saya setuju dengan terapi. Kita perlu terapi kalau memang udah disorder ya. Obat juga kita perlu ya. Kalau udah masuk dalam disorder kita pakai obat, oke. Tapi itu temporary semua. Itu temporary saja. Pencegahan atau sementara lah, preventif. Tapi saudara, satu-satunya cara untuk lepas dari addiction adalah kasih Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Saudara, ini satu-satunya cara, karena manusia itu butuh dicintai. Hakikat dari ketakutan-ketakutan kita takut gagal, kita takut kesepian, kita takut masa depan, karena kita takut tidak dicintai sebetulnya. Kalau gagal saya nggak dicintai. Kalau saya ditolak orang berarti saya nggak dicintai. Kalau rencana saya nggak terjadi, apa kata orang, saya nggak dihina orang. Itu semua esensinya apa? Kita semua butuh dicintai. Kita semua butuh disayang. Dan sebenarnya kasih yang sejati, sempurna, dan kekal itu hanya ada di dalam Tuhan, karena Dia yang menciptakan kita. Dan sekalipun kita menjauh dari Tuhan, kita bersembunyi, kita nggak mau Tuhan, kita pilih yang lain, Tuhan tetap tidak menyerah untuk mengasihi kita. Inilah hebatnya Tuhan. Dia nggak pernah menyerah untuk mengasihi kita. Karena kasihnya itu kekal, kasihnya itu sempurna, dan kasihnya itu tidak berkesudahan. Dan Allah adalah kasih. Jadi Dia nggak terus kejar kita. Saudara mungkin sekarang lagi lari nih, lagi bersembunyi, nggak mau Tuhan, nggak mau gereja-gerejaan, nggak mau Tuhan-Tuhanan. Tapi kemanapun saudara pergi, kalau saudara miliknya, kasihnya akan terus mengejar kita. Sampai di satu titik kita berkata, ya Tuhan, saya udah pelarian kemana-mana, tetap nggak bisa memuaskan hati saya. Tetap kosong, tetap hampa, tetap terluka, dan tetap merasa bersalah. Karena saya tahu tempat perhatian saya yang kekal sebenarnya adalah Tuhan. Cuma saya nggak mau ngaku aja. Ada titik turning point dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya nggak tahu turning point-nya kapan ya. Beda-beda.
Tapi saya berdoa saudara mengalami turning point dalam hidup saudara, sama seperti Rasul Paulus mengalami turning point ketika perjalanan di Damsyik. Dan sejak itu dia jadi orang yang radikal, cinta mati-matian, habis-habisan dan gila-gilaan dengan Tuhan Yesus Kristus yang sebelumnya dia aniaya. Dan saya berdoa supaya mata hati kita pun terbuka menjadi terang, supaya kita melihat satu-satunya solusi untuk kita lepas dari segala bentuk kecanduan adalah Kristus. Dalam anugerahnya, Allah telah memenuhkan kehampaan hati kita dengan dirinya sendiri, supaya dia menjadi satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya dalam hidup kita. Christ is enough for me, I need nothing more. Saya sudah puas dengan Kristus. Jangan salah paham dengan kalimat ini. Bukan berarti kalau sudah puas dengan Kristus kita nggak boleh punya keinginan, pengen lulus kuliah, pengen kerja, pengen bisnis, pengen berkeluarga. Bukan. Boleh. Mau punya rumah, mau punya mobil, silakan, boleh. Punya tabungan, punya planning, segala sesuatunya boleh. Tapi Kristus di atas segala keinginan kita. Karena Christ is the center of our life. Amin. Ini poin yang penting supaya kita ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari ini kita belajar 2 poin sederhana saja, sederhana dari surat Rasul Petrus. Yang pertama, anugerah iman. Dan yang kedua, ada divine power. Amin untuk firman Tuhan. Mari ambil saat teduh sejenak. Kita nyanyikan lagu ini. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Saya undang kita bagi berdiri. Christ is my reward and all of my devotion. There's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Everything I need, Christ my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our home. Every
tahu motivasi kami, Engkau yang tahu cara berpikir kami selama ini. Paradigma apa yang ada dalam pikiran kami, Engkau yang tahu Tuhan. Dan hari ini kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami tahu kami manusia yang rapuh sekali. Kami gak mampu Tuhan hidup berkenan kalau gak ada anugerah dan kuasa ilahi yang menopang kami. Kami ini naturnya berdosa, rapuh sekali, lemah sekali. Oleh karena itu kami mau datang hanya pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kalaupun hari ini kami masih bergumul dengan eksistensi kami, ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus, jamah hati jemaat umat-Mu dalam nama Yesus. Engkau yang tahu kehidupan sehari-hari mereka tidak mudah. Ada pergumulan yang sedang mereka jalani Tuhan. Dan kami mau bawa semua pergumulan kami di hadapan Kristus. Karena bagi kami hidup adalah Kristus. Ya Tuhan, tolonglah kami semua dalam nama Yesus. Kami bersandar pada anugerah iman dan kuasa ilahi. Saudara yang terluka, saudara yang dikuasai kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, rasa bersalah, datang pada salibnya. Ingat cintanya Tuhanmu. Pandang salib Yesus, mahkota durinya itu. Pandang wajahnya, pandang matanya, tatap matanya, saudara. Mata yang penuh dengan kasih sayang, yang tidak pernah menyerah, yang terus mengejar hidupmu dan hidupku dari persembunyian kita selama ini. Persembunyian kita pun Tuhan tahu ada di mana. Pelarian kita Tuhan tahu ada di mana selama ini, dalam kesendirian, kesepian kita. Dan kasih-Nya terus mengejar sampai detik ini. Datanglah pada kasih-Nya, saudara. Kasih-Nya sempurna, kekal, tidak berkesudahan. Orala basyahada, rala hadakara, rala basyakara, syadakara, basyebe, rekana, rala basyakara, iya rala basyakara, rala basyakara. Kami butuh Engkau ya Tuhan, kami butuh kasih-Mu ya Tuhan, mengalirlah di hati setiap kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kesembuhan, pemulihan, pembaharuan, paradigma yang baru yang Tuhan sedang kerjakan atas hidup umat-Mu. Terima kasih, sungguh baik Engkau ya Tuhan dalam hidup kami, sungguh setia Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, teruslah berkarya, teruslah bekerja. Genapilah seluruh rencana dan kehendak-Mu atas hidup umat-Mu BIC Korea, baik yang hadir onsite maupun yang online. Tuhan, di tengah pergumulan kami semua, kami tahu kami tidak pernah sendirian, karena ada Tuhan di dalam kami yang menyertai sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk para pelayan yang sudah melayani sukacita senantiasa memenuhi mereka, dan setelah kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati terhadap kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang sukacita, Christ is enough. Sama-sama katakan,